Saya nggak mau menambah pikiran suami saya. Jadi pulang ke rumah dia harus bahagia, dia harus happy, dia harus tenang, dia harus senang. Jadi itulah yang bisa saya lakukan, kata beliau, kata sang istri. Hari ini suami nggak pernah sholat di masjid, besok tiba-tiba Allah kasih hidayah, tiba-tiba sholat di masjid. Amin. Suami belum sholat di masjid nih gue nih berarti ya. Amin. Misalnya. Kalau cinta itu tiba-tiba cinta itu bisa membuat kekuatan dahsyat pada diri kita. Benar nggak ibu sekalian? Cinta itu nggak buat kita capek. Kedua, kalau kita lelah. Kenapa? Karena kita tahu semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengharapnya dari Allah aja, nggak akan kecewa. Berharapnya dari Allah aja. Allah tahu kok kau lelah, Allah tahu kok kau capek. Allah berikan pahala yang banyak kepada diri. Jadi yang kedua tadi, kalau kita mau bersama dengan pasangan menuju ke surga, tunaikan tunaikan kewajiban-kewajibanmu terlebih dahulu. Kayaknya kalau ngomong gampang, memang gampang. Makanya minta, kalau ngomong gampang, pelaksanaannya yang susah. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantumu untuk melaksanakan tugas-tugasmu. Yaitu apa? Taat kepada Allah itu tadi. Mencari ridha Allah, mencari perhatiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau bergantung pada manusia, mencari perhatian manusia berujung kecewa. Suami buat buruk, suami berkhianat misalnya, atau suami buat sesuatu yang negatif, kita katakan, kamu bisa, saya juga bisa, jangan main-main sama saya misalnya. Berarti itu nggak mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. In asatu li anfusikum wa asatu falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita, kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Buat dosa, dia buat dosa, urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita menjadi orang baik bukan untuk dia, namun untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kau lakukan gak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang kau lakukan bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan yang kau lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teman-teman semua. Ketiga, bagaimana caranya agar bisa masuk surga sama suami sampai bahagia sampai ke surga Allah? Saling menghebatkan satu sama lain, saling support satu sama lain. Kan kalimatnya kuntum khaira ummah. Kamu itu umat terbaik, suami itu umat terbaik, istri itu umat terbaik. Artinya suami dan istri dituntut untuk melajitkan seluruh potensi positif untuk jadi salih dan mensolihkan orang lain. Berarti dalilnya apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi suami support istri, istri support suami untuk menjadi baik dan membaikkan orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Orang yang terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi suami istri kalau mau antil jannah, jangan hanya mikirin diri sendiri atau mikirin pasangan saja, tapi melajitkan seluruh potensi untuk menjadi salih dan mensolihkan orang lain. Suami dan istri kompak untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup ini bukan soal diri kita sendiri loh. Hidup ini bukan soal untuk anak-anak kita doang loh. Hidup ini soal kebermanfaatan kepada orang lain. Kalau kau punya harta, berikan hartamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau punya tenaga, berikan tenagamu di jalan Allah. Seperti pada hari ini nih, ada para guru dan ibu-ibu komite, bener gak? Ibu-ibu gak digaji kan? Tapi ibu-ibu melaksanakan pengajian ini misalnya. Itu artinya ibu-ibu sedang bersedekah dengan tenaga, waktu. Jadi pengurus kan artinya mengorbankan waktu dan tenaga dan pikirannya enggak? Apalagi ibu volunteer, ibu majelis ta'lim misalnya, atau para volunteer di luar sana. Mereka memberikan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk membantu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya suka luar biasa. Kalau saya lagi safari Depok itu kan yang menjadi panitia emak-emak bu, emak-emak yang luar biasa, ibu yang luar biasa, sama seperti ibu pada hari ini kan. Mereka punya urusan di rumahnya mereka tinggalkan untuk membantu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kalau keluarganya sampai ke surga Allah, jadilah orang yang saleh dan mensolihkan orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang saling mendukung satu sama lain. Mendukung dalam hal kebaikan, istrinya menimba ilmu, suami dukung. Suaminya menimba ilmu, istrinya dukung. Karena ada dari suami yang merasa istrinya itu saingan baginya. Ada yang begitu. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian. Saya cerita sedikit, beberapa tahun yang lalu saya dapat scholarship untuk short course belajar Islam ke Jerman.
Dan saya lihat di sana itu Jerman dan Australia dan negara-negara lainnya. Saya lihat suami istri bergantian untuk kuliah, ibu sekalian. Jadi suatu ketika istrinya mengatakan, saat ini aku sedang kuliah, suamiku yang jaga anak katanya. Sebentar lagi aku selesai, suamiku yang kuliah. Jadi mereka saling support satu sama lain, masya Allah, saling support. Tapi ada juga suami yang mengatakan, sudahlah, mama di rumah aja. Semua kebutuhan terpenuhi, belajar di masjid atau belajar online itu pun tidak salah. Jangan menghalangi kita untuk menuntut ilmu, jangan menghalangi kita untuk menambah ilmu. Kemudian yang keempat, teman-teman semua, bagaimana caranya agar kita bisa bersama-sama dengan sang suami menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Bagaimana caranya bisa sama-sama sampai surga? Tidak akan bisa terjadi kalau di dalamnya tidak ada sabar dan tidak ada memaafkan. Dalam surah An-Nisa 19, kalimatnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaullah, perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang baik. Ibu tahu, kata Rasul, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik pada pasangannya. Kenapa? Kita ini gampang berbuat baik kepada orang-orang di luar. Loh, saya berbuat baik pada ibu gampang, ibu berbuat baik pada saya gampang, karena kita jumpanya sekali, jumpanya nggak sering. Kita baik pada tetangga mudah, kita baik pada bos kita apalagi. Nah kita kan ada baunya supaya kita dapat jabatan lebih tinggi, disayang pemimpin dan sebagainya. Tapi kata Rasul, yang orang terbaik itu orang yang paling baik dengan pasangannya. Kenapa? Karena sama pasangan itu setiap hari. Orang itu kelihatan watak aslinya. Tanya sama orang rumah, itu dia sebenarnya. Siapa dia itu? Lihat aja, tanya aja sama orang rumahnya. Kita bisa baik kepada orang-orang yang jarang kita jumpai, karena sesekali aja ketemunya. Dia nggak tahu kalau kita marah gimana, kalau kita lagi kesel gimana, kalau kita lagi gak enak hati gimana. Tapi orang rumah yang paling tahu siapa diri kita sesungguhnya. Betul nggak ibu sekalian? Makanya Rasul katakan orang terbaik itu orang yang paling baik sama pasangannya. Kalau sama pasangannya dia baik, insya Allah sama yang lain-lain baik yang murni, baik yang betul, bukan baik yang palsu, bukan. Karena di rumahnya baik, sama istrinya baik, sama suaminya baik, sama anak-anaknya baik, dia orang baik. Karena setiap hari dia bertemu dengan orang-orang di rumah, dia baik. Maka lagi-lagi dalam surah An-Nisa 19 dikatakan, dan bergaullah dengan pasanganmu dengan cara yang baik. Kemudian kalau kamu tidak suka pada mereka, kadang-kadang ada sifat-sifat yang kita gak suka banget gitu. Apa kata Allah? Maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya kata Rasul, ada perempuan-perempuan itu banyak masuk ke nerakanya Allah. Kenapa? Salah satunya, ketika dia lihat sesuatu yang dia tidak senang dari suaminya, dia lalu mengatakan, aku tidak sama sekali melihat kebaikan pada diri suamiku. Suamiku itu orang yang buruk, orang yang banyak salahnya, padahal kebaikannya banyak. Gara-gara dia satu titik rusak susu sebelah, gara-gara satu salah, kayaknya semuanya gak ada kebaikannya. Wanita ini yang disebut sebagai wanita yang tidak bersyukur, maka banyak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan begini, mohon izin ibu sekalian, saya berumah tangga tapi banyak kesedihan. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya bercerai? Bercerai itu boleh saja, itu menjadi pilihan terakhir. Bercerai itu boleh saja walau Allah sangat membencinya. Bercerai boleh saja kalau kebodorotannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Tapi bolehkah kita berpikir begini? Mungkin saja, bukankah kita hidup di dunia ini memang Allah berikan ujian? Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluwannakum min al-khawfi wal ju'i wa naqsin fil amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin." Kata Allah akan mengujimu dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, alias Allah akan menguji kehidupan kita dengan kesakitan, kehilangan, kekurangan, ketakutan, pasti. Wa basyyiris sabirin, kata Allah, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Bisa jadi semua sedih, semua kecewa itu jadi ladang pahala. Gara-gara sedih itu dalam rumah tangga itu kau jadi banyak sujud kepada Allah. Gara-gara sedih dan menangis itu kau jadi lebih khusyuk berdoanya kepada Allah. Jangan-jangan kalau dikasih suami yang baik, lupa sama Allah. Jangan-jangan kalau dikasih suami yang luar biasa, jadi nggak ingat untuk bangun salat malam. Justru misalnya ketika Allah berikan ujian
suami seperti itu, justru bersyukurlah kepada Allah karena dari situlah ladang atau pundi-pundi pahalamu. Dari situlah kau semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Dari situlah kau semakin khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Kesabaranmu itulah yang mendatangkan pundi-pundi pahala bagi dirimu. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Kadang-kadang kita mikir kalau dikasih suami baik, mungkin saya lupa, mungkin nggak sholat, mungkin nggak doa sambil nangis, mungkin nggak qiyamul lail. Justru kalau aku dengan hal seperti ini, jadi sabar, jadi banyak doa kepada Allah, jadi banyak pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita punya mindset yang seperti itu membuat kita insya Allah lebih kuat dan bertahan dalam menjalani rumah tangga yang tidak mudah itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak kepada kehidupanmu. Siti Asiyah itu Masya Allah bersabar luar biasa. Ya, begitulah teman-teman sekalian dalam surat Hud 14 hati-hati. Tadi saya katakan pasangan bisa menjadi musuh bagi kita. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kalimat berikutnya wa ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan kalau kamu memaafkan, kamu tidak murka, kamu tidak memarahi mereka, kamu mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang diajarkan Al-Quran kepada diri kita, teman-teman semua, yang tidak mudah dalam menjalaninya, tapi insya Allah kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, bersandar pada diri kita sendiri, kadang-kadang mungkin gak kuat dengan ujian-ujian kehidupan. Tapi tenang saja, kita punya Allah yang Maha Besar, tempat kita bersandar, tempat kita diberikan kekuatan. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan dirimu karena berbagai macam ujian, karena Allah tahu kau yang paling mampu dalam melaluinya. Mudah-mudahan Allah bantu ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang juga yang ada di sini, termasuk saya yang baru 10 tahun pernikahan yang gak ada apa-apanya lah dibandingkan pernikahan bapak dan ibu semua ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan, kemakluman. Suami saya pernah mengatakan begini ibu sekalian, kita ini mau apa sih? Walaupun kami tentu terus berjuang dengan rumah tangga kami, namun suami saya mengatakan kita ini mau apa sih? Bentar lagi juga kembali kepada Allah. Kata beliau, dari sekian banyak hal ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama ikhlas, lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nggak capek. Ketika kita melakukan sesuatu nggak banyak menuntut dari pasangan harus dibalas ini, dibalas itu, diperlakukan ini, diperlakukan itu, karena bukan karena Allah. Kedua sabar, kata beliau, sabar yang artinya menahan. Kita mampu marah kita tahan, kita mampu teriak kita tahan, kita mampu merusak kita tahan, sabar. Dan yang ketiga adalah syukur. Kadang-kadang kita lihat rumah tangga orang lain lebih indah. Lihat di Instagram, suaminya romantis banget, Masya Allah. Luar biasa nih pasangannya, gak seperti pasangan saya. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, rupanya rumput sintetis buat palsu ya. Jadi jangan suka banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, karena semua yang diposting di sosial media itu, baik foto maupun video, adalah foto dan video yang sudah difilter berkali-kali, diedit berkali-kali, dan dipilih yang terbaik. Gak ada orang yang mau ceritain semuanya dalam sosial media itu. Artinya semua orang punya kesedihannya masing-masing, semua orang punya ujiannya masing-masing. Namun kita minta sama Allah, ya Allah berikan kesabaran, ya Allah, tiada batas. Ibu-ibu tahu nggak pahala kesabaran itu apa? Sabar itu banyak sekali loh dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Pahala kebaikan itu 10-700 kali lipat. Tapi khusus orang-orang sabar pahala tanpa batas. Termasuk puasa. Puasa itu kan pahalanya atas tanggungan Allah kan. Artinya pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena orang puasa di dalamnya menjalankan kesabaran. Dia sabar gak makan, dia sabar gak minum, dia sabar menahan anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah, dia sabar gak marah, ya kan? Orang puasa itu pasti sabar karena dia menahan segala sesuatu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang sabar secara umum juga diberikan pahala tanpa batas.
Dan malaikat-malaikat itu juga nantinya di pintu surga akan menyambut. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Silakan masuk wahai orang-orang yang sabar. Malaikat memuji dan memanggil khusus untuk orang-orang yang sabar. Sementara sabar itu ada 3. Apa itu? Sabar dalam melakukan amal saleh, sabar dalam melakukan kebaikan. Jadi istri yang salehah itu butuh sabar loh Bu. Kalau nggak sabar, gitu ya. Baca Quran perlu sabar, betul nggak? Bangun sholat malam perlu sabar, kalau nggak kita balik tidur. Baca Quran kalau nggak sabar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin. Capek, ngantuk ya. Shadaqallahul adzim misalnya, baru 1 ayat udah shadaqallahul adzim. Makanya ibadah itu perlu yang namanya kesabaran. Kedua, sabar itu diperlukan dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang namanya maksiat itu enak, berbuat dosa itu enak. Sabar untuk gak bohong sama suami, sabar untuk bisa meninggalkan berbagai macam kemaksiatan di zaman dulu misalnya. Sabar. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menahan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Dan pahala orang-orang sabar adalah tiada batas. Jadi semoga Allah anugerahi kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Dan suami pun sabar menghadapi kita Bu. Jangan kita pikir kita sabar menghadapi suami. Suami pun sabar menghadapi kita nih. Yang banyak. Kadang-kadang istri ini ingin dimengerti dengan cara yang tidak dimengerti. Contoh, suami tanya kenapa Ma? Enggak apa-apa. Dalam hati pikir aja sendiri, harusnya ngerti dong, usah nanya-nanya lagi gitu. Kadang-kadang kita ini mau dimengerti dengan cara yang tidak dimengerti oleh pria. Kadang-kadang begitu. Mau apa terserah, mau aja sih, susah banget. Mama kenapa nggak apa-apa, padahal nangis terus. Giliran suaminya ngorok tidur, tinggal tidur nangis lagi gitu ya. Gitu kadang-kadang begitu ya kita ini ya. Kita pengen suami ngertiin kita, padahal kita sendiri nggak menjelaskan bagaimana keadaan kita. Kadang-kadang begitu lah sebagian para istri ini. Begitulah ibu sekalian, terima kasih untuk hari ini. Semoga dengan ibu yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, kita bisa didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia dan anak-anak yang hebat. Kalau ibunya sehat, ibunya bahagia, anak-anak kita pun jadi anak-anak yang bahagia. Kalau ibunya depresi, ibunya marah-marah, ibunya kecewa, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bahagia? Kita kesel sama suami, kenanya sama anak, ya nggak Bu? Kita kesel sama siapa? Marah-marahnya sama anak misalnya, nggak adil kita. Kadang-kadang kita nggak adil sama anak-anak kita. Jadi, wahai para ibu, bahagialah. Punya hati yang tenang, punya ya suami ya sudahlah ya. Kalau baik alhamdulillah, nggak baik alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua kalian. Makasih ya suamiku, gara-gara kau aku jadi sabar. Makasih ya suamiku, gara-gara kau jadi kuat. Ya gitu aja lah pikirannya, insya Allah. Allah bantu kita karena kita punya tugas yang lebih besar. Kita mau didik anak-anak kita. Anak-anak kita kalau bisa punya keluarga yang utuh. Anak-anak kita kalau bisa punya masa kecil yang indah, punya memori yang indah. Anak-anak kita kalau bisa dibesarkan oleh keluarga yang harmonis. Kalau bisa, insya Allah kita berjuang ibu sekalian. Anak-anak kita akan kita hantarkan jadi anak-anak yang hebat. Asalkan dimulai dari ibu yang bahagia, ibu yang sehat, ibu yang tenang, insya Allah. Semoga Allah bantu kita semua untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Dan kalau kita dipanggil oleh malaikat, ayo masuk yuk, orang-orang yang sabar udah selesai kok. Yang kemarin-kemarin udah selesai, silakan sekarang masuk surga bersama orang-orang yang kau cintai selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin atas semua penyampaian yang salah. Semoga bisa dipahami dan Allah bantu kita jadi istri-istri yang saleh, ibu yang saleh insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.